Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, topik kita adalah mengenai teologi keterpisahan versus teologi kesatuan. Kalau kita perhatikan agama-agama mainstream yang ada, itu menganggap kita dengan Tuhan itu terpisah. Jadi kalau di orang-orang Islam itu Tuhan itu atau pencipta itu disebutnya Khalik, dan kita sebagai yang dicipta itu disebutnya makhluk. Jadi ada dua entitas yang berbeda dan berjarak. Jadi ada kita di sini dan Tuhan di sana. Kita nggak tahu, ada yang nyebutnya mungkin di Ars atau di manalah, di suatu tempat itu yang bukan di sini. Kita di sini, Tuhan di sana. Gitu. Jadi ada keterpisahan. Hampir seluruh agama mainstream itu pola berpikir ketuhanannya begitu, memisahkan antara pencipta dan yang dicipta. Kemudian kita sebagai yang dicipta nanti harus kembali ke sana, kepadanya. Bahkan di dalam agama Islam yang saya ketahui, itu kita waktu kembali ke sana itu harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan kita selama kita hidup. Nah, di sisi lain ada yang saya kenal itu teologi kesatuan, yang kalau orang-orang Jawa sebut itu manunggaling kaulo Gusti. Jadi kita dengan Tuhan itu tidak terpisah, tetapi manunggal. Teologi keterpisahan ini kalau kalau hanya sebagai sebuah pikiran di masing-masing kita, mungkin tidak begitu jadi masalah. Tetapi ternyata ini telah menciptakan juga sosiologi keterpisahan. Artinya kita menjadi masyarakat yang terkotak-kotak. Bahkan dengan alam semesta pun kita merasa bukan bagian dari kita. Jadi alam semesta itu bagian dari di luar diri kita gitu. Jadi kita terpisah dengan Tuhan kita juga terpisah dengan sesama kita, dan kita dengan alam pun terpisah. Jadi menimbulkan teologi keterpisahan itu menimbulkan sosiologi keterpisahan. Lebih jauh lagi, sosiologi keterpisahan ini menimbulkan patologi keterpisahan. Artinya berbagai penyakit yang diakibatkan oleh rasa keterpisahan itu. Misalnya penyakit yang ingin menguasai kelompok satu, ingin menguasai kelompok yang lain, atau penyakit membanding-bandingkan
baik itu membandingkan kelompok aku lebih baik dari kelompokmu, atau juga membanding-bandingkan Tuhannya gitu. Tuhanku lebih baik daripada Tuhanmu, atau ya apa di masyarakat itu suka ada ucapan, oke saya ngerti mengenai Tuhanmu, cuman Tuhan saya lebih baik, dan kamu karena menyembah Tuhan yang beda denganku, kamu nanti masuk neraka. Nah, gitulah apa ya, obrolan-obrolan yang ada di masyarakat. Jadi teologi keterpisahan ini dampaknya itu cukup besar menurut saya, sehingga perlu menurut saya kita kaji ulang apakah betul kita dengan Tuhan itu terpisah gitu. Mungkin ada baiknya kita mengkaji juga faham teologi teologi kesatuan atau manunggaling kaula lan Gusti, sehingga kita bisa menghilangkan keterkotakan yang ada di masyarakat, sehingga kita juga tidak membanding-bandingkan satu dengan lainnya. Semua kita mempunyai peran dan fungsinya masing-masing. Tidak ada istilah yang satu lebih baik dari yang lainnya. Masing-masing kita menjalankan peran dan fungsinya. Itu saya rasa bisa lahir dari pandangan teologi kesatuan, atau istilah orang Jawa itu manunggaling kaula lan Gusti. Sebagai dampak dari teologi keterpisahan itu, saya rasa sulit kita membangun masyarakat yang kita inginkan. Dalam hal ini kita menyebutnya dengan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya kita itu beragam tapi satu. Jadi membangun suatu masyarakat dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika itu menurut saya akan sulit dibangun jika agama-agama mainstream di negeri kita ini berbasis teologi keterpisahan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mencapai tujuan dari Pancasila pun jadi sulit. Misalnya saja istilah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kita kan sering ngomong masalah kesetiakawanan sosial. Itu sulit dicapai karena itu tadi adanya keterpisahan, lu gue gitu. Jadi kita tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain gitu. Jadi kita sulit untuk bisa seperasaan dan sepenanggungan itu kalau basis keagamaan kita adalah teologi keterpisahan itu. Demikian juga di dalam hal katanya kita mau membangun ekonomi yang berwawasan lingkungan. Artinya kita tidak mau kemajuan ekonomi ini dengan mengorbankan lingkungan, artinya merusak lingkungan. Itu juga akan sulit tercapai karena kita menganggap alam itu atau lingkungan luar itu sesuatu yang terpisah dari kita.
gitu. Jadi kita mengeksploitasi alam semesta ini untuk kepentingan-kepentingan pribadi ataupun kelompok gitu. Kita belum punya kesadaran bahwasanya kita itu sebenarnya manunggal, seperti fahamnya manunggaling kaulalan Gusti itu. Jadi kita dengan sesama manusia tidak terpisah, juga kita dengan alam tidak terpisah. Jadi kita hidup bersama sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Gitu. Jadi menurut saya kembali, cita-cita mengenai membangun masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika berlandaskan Pancasila itu akan susah atau akan sulit, bahkan saya menduga mustahil diwujudkan kalau basis teologi atau beragama kita itu masih berbasis keterpisahan. Jadi ada Tuhan di sana dan aku di sini gitu. Jadi beda halnya kalau kita merubah pandangan keagamaan kita seperti manunggaling kaulalan Gusti itu. Saya rasa untuk video kali ini saya cukupkan sekian dulu. Nanti kita diskusikan hal-hal lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.